Pemirsa, sebuah video iring-iringan mobil dinas pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang menabrak pengendara motor viral di media sosial. Videonya viral karena keenam ASN ini malah mentertawai korban lalu meninggalkannya. Video amatir iring-iringan mobil dinas Pemprov Sulawesi Utara yang menabrak pengendara motor viral di media sosial. Dalam video tersebut, keenam ASN Pemprov Sulut juga sempat cekcok dengan korban. Selain itu, keenam ASN tersebut menertawai korban dan pergi meninggalkannya. Dalam video tersebut, korban juga menunjukkan luka di tubuhnya dan motornya yang rusak. Ia juga menjelaskan kronologi kejadian, di mana tiba-tiba rombongan mobil mengambil jalur kanan menghindari truk yang mogok dan menyenggol sepeda motor korban. Atas kejadian ini, Pemprov Sulut meminta maaf dan telah menindak tegas keenam ASN tersebut. Ya pemirsa, seorang oknum anggota TNI Angkatan Udara di Tangerang, Banten menganiaya seorang pria yang tidak lain merupakan mertuanya sendiri hingga babak belur. Peristiwa bermula saat pelaku ingin mengambil anak tirinya atau cucu korban. Video penganiayaan yang diduga dilakukan oknum TNI Angkatan Udara, Syakban Hussein, viral di media sosial. Pelaku menganiaya mertuanya sendiri yang sudah lansia hingga babak belur. Dengan luka di wajah, korban berusaha mengejar pelaku. Pelaku berhasil melarikan diri setelah berusaha menyerang kembali korban. Menurut korban, peristiwa berasal saat pelaku ingin mengambil cucunya yang merupakan anak tiri pelaku. Rencananya pelaku ingin membarter anak tirinya dengan anak kandung hasil hubungan pelaku dengan anak korban yang berada di Biak, Papua. Yang hebatkan dari saya itu robek serta memar muka saya, bibir dalam saya pun hancur karena tinju berkali-kali semuanya, puluhan kali, bahkan nggak puas pun dia menghantamkan helmnya ke muka saya. Ya, jadi babak belur. Korban sudah melaporkan peristiwa ini ke Danpom TNI AU Halim Perdana Kusuma dan menuntut pelaku dipecat dari kesatuan agar kejadian tidak terulang kembali. Seorang kepala dusun di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diduga diculik 4 orang tidak dikenal. Saat diculik, korban sempat disekap dan dianiaya sebelum akhirnya dibuang di kawasan Porong, Sidoarjo. Sukari, kepala dusun Bangajang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, masih terbaring di kediamannya usai diculik dan dianiaya 4 orang tidak dikenal. Bapak 2 anak ini mengaku masih trauma atas kejadian yang dialami Jumat siang lalu. Kejadian bermula saat dirinya pulang dari kantor Kecamatan Pandaan dan hendak membeli kopi. Saat akan turun dari sepeda motornya, tiba-tiba korban dihampiri para pelaku dan dipaksa masuk ke dalam minibus. Korban juga mengatakan sempat dianiaya di dalam mobil sebelum akhirnya dibuang di kawasan Porong, Sidoarjo dan ditolong warga setempat. Akibat penganiayaan, korban menderita luka di sejumlah bagian tubuh. Enggak ada mobil. Ada berapa Pak di dalam mobil Pak? 4 orang sama supirnya itu ya? Itu terus dibawa kemana Pak? Nggak tahu Pak? Nggak tahu lah, terus apa? Langsung dibuncel Sirakulomino. Itu tepat di pinggir jalan bagaimana Mas? Di pinggir jalan. Di pinggir jalan ya. Itu kondisi Bapak itu gimana pas itu? Waktu saya datang pingsan. Ayah saya pingsan lama. Menurut polisi tidak ada barang berharga milik korban yang diambil pelaku, sementara motifnya hingga kini masih diselidiki. Untuk kasus itu sudah dilaporkan ke Polres dan sekarang sudah kita tangani dan masih dalam tahap penyelidikan sampai sekarang. Jajaran Polsek Pandaan bekerja dengan tim Buser Polres Pasuruan masih mengumpulkan video CCTV di lokasi kejadian. Polisi juga akan memintai keterangan ulang korban usai kondisinya sehat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang pembunuhan Brigadir Yosua akan dilanjutkan pada Senin dengan agenda pemeriksaan saksi ahli. Ketua Tim Forensik Otopsi Ulang Jenazah Brigadir Yosua rencananya akan menyampaikan paparan hasil otopsi ulang.
5 saksi ahli dijadwalkan hadir dalam sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Salah satunya adalah Ketua Tim Forensik Otopsi Ulang Jenazah Brigadir Yosua, yaitu Ade Firmansyah. Dalam paparannya, Ade menyebut 2 luka fatal di tubuh Brigadir Yosua ada di bagian dada dan kepala. Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) juga menyebut ada sejumlah perbedaan dan kesamaan hasil otopsi ulang tersebut. Perbedaan terletak pada jumlah luka tembak di tubuh Brigadir Yosua. Versi otopsi kedua ada 5 luka tembak, sementara otopsi pertama menyebut ada 7 luka tembak. Luka tembak versi otopsi ulang terdiri dari 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Namun kedua hasil otopsi sama-sama menyatakan luka di jasad Brigadir Yosua adalah hasil tembakan, bukan penyiksaan. Kalau apakah ada perbedaan apa tidak, kami tentu nanti akan kita lihat sama-sama ya pada saat kita perbandingkan di sidang pengadilan. Dari ahli yang pertama yang melakukan otopsi pertama, sekalipun juga kami yang melakukan otopsi ulang. Otopsi ulang ini tentunya ada plus minusnya pastinya ya. Tentu gambaran luka pun pasti akan lebih baik di otopsi yang pertama. Dalam sidang juga akan menghadirkan ahli forensik Farah Pekarau dan ahli kriminolog Muhammad Mustafa. Mereka akan memberikan keterangan untuk 5 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tim Liputan iNews melaporkan. Terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, Irfan Widianto membeberkan betapa menakutkannya sosok anggota Propam Polri yang membuatnya tidak berani melawan perintah. Polisi peraih Adi Makayasa itu mengaku takut sehingga bersedia menjalankan perintah mengamankan CCTV rumah Sambo. Salah satu terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, Irfan Widianto, membeberkan betapa menakutkannya sejumlah sosok polisi di divisi Propam Polri. Salah satunya mantan KDNA Propaminal di Propam Polri yang juga menjadi terdakwa kasus ini, Agus Nurpatria. Irfan mengaku meskipun ia tidak bertugas di Propam Polri, namun ia tidak berani melawan perintah Agus Nurpatria untuk mengamankan CCTV Duren 3. Saya ingin memberi pendapat akhir yang mulia, bahwa mohon izin saudara saksi, bahwa pada prinsipnya saya hanya menjalankan perintah dari komandan selaku KDNA Paminal, yang komandan pun menyadari bahwa kombes, pangkat kombes banyak komandan di Mabes, namun kombes di divisi Paminal itu cukup, menurut kami polisi umum sebagian besar itu sangat menakutkan apabila perintahnya tidak dilaksanakan. Komandan saja juga tidak berani melawan perintah dari Karo Paminal, apalagi saya melawan perintah dari komandan. Dalam kasus ini, Verdi Sambo bersama 6 anggota Polri lainnya didakwa merintangi penyidikan kasus pembunuhan Yosua dengan merusak CCTV yang membuat penyidikan menjadi terhambat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2023, Seksi 2 dan Seksi 3 Tol Cisumdawu-Sumedang difungsikan secara gratis hingga cuti bersama Nataru berakhir. Dibukanya tol ini pun disambut baik pengguna jalan. Seksi 2 dan Seksi 3 Tol Cisumdawu, Cileunyi, Sumedang, Dawuan, wilayah Sumedang, pertanggal 15 Desember 2022 pukul 14 waktu Indonesia Barat mulai difungsikan dengan tanpa tarif atau gratis. Difungsikannya jalan tol sepanjang 33 km penghubung wilayah Cileunyi Kabupaten Bandung hingga Cimalaka Sumedang ini berdasarkan SK Menteri PUPR yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember setelah dilakukan uji kelaikan. Pengguna jalan yang menggunakan jalan tol Cisumdawu ruas Cileunyi, Pamulihan, Sumedang, dan Cimalaka hanya dikenakan tarif ruas Cileunyi Pamulihan sebesar 11.000 untuk golongan 1. Selebihnya masih belum bertarif, masih menunggu SK Menteri yang akan datang tentang pengoperasian jalan tol Cisumdawu ruas Pamulihan, Sumedang, Cimalaka. Sementara pembukaan jalan tol ini disambut baik oleh para pengguna jalan. Gimana tanggapannya setelah melewati? Enak, mantap, ini apa?
Lebih cepat, terus pemandangannya mantap pokoknya. Seneng ya, pertama ditunggu udah lama. Moga-moga ini juga memperlancar dan mempermudah akses terutama ke Bandung ya. Karena Sumedang. Jalan tol Cisumdawu sendiri membentang sepanjang 60 km lebih, menghubungkan wilayah Cileunyi Bandung hingga Bandara Kertajati Majalengka melalui Kabupaten Sumedang. Dari total 6 seksi, baru seksi 1 hingga seksi 3 yang bisa dilalui kendaraan, sementara seksi 4 hingga seksi 6 masih dalam tahap pengerjaan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia meminta sejumlah pihak untuk tidak melaksanakan kegiatan sosialisasi layaknya kampanye di tempat ibadah. Hal itu diungkapkan ketika Bawaslu RI bertemu dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di kantor Kementerian Agama Jakarta. Kepala Divisi Hukum dan Sengketa Bawaslu RI Toto Haryadi mengatakan telah mendapat sejumlah pemahaman baru, di antaranya jika penyalahgunaan tempat ibadah bukan hanya persoalan politis, tetapi juga persoalan substantif, di mana penyelesaiannya harus melibatkan banyak pihak. Penggunaan tempat ibadah menjadi perbincangan hangat setelah bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan, dilaporkan karena diduga telah mencuri start kampanye. Namun laporan ke Bawaslu itu dinilai tidak memenuhi syarat formal dan material. Pelarangan tempat ibadah, pendidikan, serta fasilitas pemerintahan untuk kepentingan kampanye telah diatur dalam pasal 280 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Banyak tempat ibadah yang dijadikan ajang kampanye, lalu kita ingin berdiskusi dengan beliau. Dari diskusi itu kami dapatkan banyak sekali wawasan bahwa memang problem tempat ibadah ini bukan hanya problem politis, tapi problem substantif yang harus dibicarakan bareng-bareng, tidak bisa oleh satu pihak. Karena itu nanti ke depan Pak Menteri bersama-sama dengan stakeholder yang lain melakukan penetrasi agar tidak menyalahgunakan tempat ibadah sebagai kegiatan-kegiatan politik praktis. Ya pemirsa, guna meningkatkan pengetahuan mengenai dunia marketing, Ikatan Akuntan Indonesia menggelar diskusi panel mengenai hubungan dunia marketing dan akuntan. Diskusi panel tersebut dilaksanakan di sela-sela Kongres Nasional ke-14 Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta. Usai dibuka secara resmi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Selasa 13 November 2022, Kongres Nasional ke-14 Ikatan Akuntan Indonesia IAI berlanjut ke hari kedua dengan beberapa agenda diskusi panel. Salah satu diskusi panel atau seminar yang dilakukan pada hari kedua adalah pembahasan mengenai dunia marketing dan hubungannya dengan dunia akuntan, di mana sesi ini bekerja sama dengan lembaga konsultan marketing Martplus. Seminar yang dimoderatori oleh anggota Dewan Pengurus Nasional IAI Profesor Lindawati Gani menghadirkan Hermawan Kartajaya, pendiri sekaligus chairman dari Martplus, sebagai pembicara. Melalui diskusi ini diharapkan para akuntan yang tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia bisa paham mengenai dunia marketing dan hubungannya dengan dunia akuntan. Selain itu, dari materi yang diberikan oleh pembicara, para akuntan bisa memasarkan profesinya sebagai seorang akuntan yang akan bermanfaat dalam menghadapi persaingan di masa mendatang. Jadi itu menarik sekali ya menurut saya, karena kita kan tidak hanya bisa di dalam satu bidang ilmu ya, tetapi cross ilmu itu akan sangat baik ya menurut saya, apalagi di era sekarang yang sudah benar-benar borderless gitu ya, dan kita menghadapi persaingan yang semakin keras gitu, kondisi ekonomi yang tidak menentu dan sebagainya itu sih. Selain seminar, dilakukan juga penandatanganan kerjasama antara IAI dan Martplus yang bertujuan meningkatkan kerjasama melalui seminar ataupun riset secara bersama-sama, serta saling berbagi pengetahuan mengenai dunia akuntan dan marketing. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan.